Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Alpiani. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2020. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang materi penawaran uang. Pengertian penawaran uang. Ada dua pengertian uang beredar, yaitu uang dalam arti sempit atau narrow amount atau M1 dan uang dalam arti luas atau broad amount atau M2. Yang pertama, uang dalam arti sempit adalah semua uang yang ada dalam peredaran, baik uang kartal maupun uang giral. Mata uang adalah alat pertukaran yang secara luas diterima dalam perekonomian masyarakat. Itu artinya mata uang juga sebagai stok uang. Stok uang yang dihitung dalam M1 adalah simpanan yang mudah ditarik atau dicairkan seperti rekening koran atau demand deposit. Yang kedua, uang dalam arti luas adalah M1 yang ditambah dengan uang kuasi, tabungan, deposito, pasar dana, rekening dan valuta asing, milik swasta, domestik dan sebagainya. Selanjutnya, bentuk penawaran uang. Konsep penawaran uang atau money supply atau yang lebih dikenal sebagai uang beredar memiliki arti yang kompleks dan dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu M0, M1, M2, dan M3. Yang pertama, uang inti atau M0, uang yang berupa uang cetakan dalam bentuk kertas maupun logam atau koin hasil cetakan perum, peruri, dan peredarannya diatur oleh Bank Indonesia. Yang kedua itu penawaran uang atau M1. Dalam arti sempit meliputi uang kartal, uang kertas, dan logam, ditambah uang giral yang dikeluarkan oleh Bank Umum dalam bentuk cek atau bilet giro. Selanjutnya yang ketiga, penawaran uang M2. Penawaran uang dalam arti yang lebih luas meliputi M1 ditambah dengan tabungan dan deposito berjangka di Bank Umum. Tabungan dan deposito berjangka dinamakan juga sebagai uang kuasi atau kuasi money. Yang keempat, penawaran uang M3. Penawaran uang dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu meliputi M2 dan ditambah lagi dengan deposito dan tabungan berjangka pada lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya, faktor pengaruh penawaran uang. Dalam buku Ekonomi Moneter 2014 karya Jimmy Hasolowan dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang, yaitu pertama, kebijakan bank sentral. Adapun beberapa kebijakan bank sentral yang berpengaruh terhadap penawaran uang, yaitu kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit selektif dan longgar, serta kebijakan mencetak uang baru. Yang kedua, tingkat pendapatan masyarakat. Pada dasarnya semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan semakin banyak uang yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga jumlah uang beredar juga semakin tinggi. Berlaku juga sebaliknya, yaitu semakin sedikit uang yang dimiliki oleh masyarakat, maka jumlah uang yang beredar juga semakin rendah. Yang ketiga, tingkat harga. Kenaikan biaya produksi pada dasarnya akan menimbulkan naiknya harga barang dan jasa. Apabila harga-harga barang dan jasa naik, maka harus tersedia lebih banyak uang agar masyarakat bisa membayar kenaikan tersebut. Agar hal tersebut bisa terpenuhi, maka pemerintah harus menambah jumlah uang yang beredar. Yang keempat, selera masyarakat. Apabila selera masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat, maka akan mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa. Apabila permintaan barang dan jasa meningkat, maka harga juga akan meningkat. Yang kelima, peningkatan produksi barang dan jasa. Apabila peningkatan produksi barang dan jasa tidak diimbangi dengan penambahan jumlah uang yang beredar, maka akan menyebabkan deflasi. Agar deflasi tidak terjadi, maka pemerintah harus menambah jumlah uang yang beredar.
Selanjutnya, kurva penawaran uang. Jumlah uang yang beredar dalam perekonomian ditentukan oleh pemerintah melalui bank sentral dan jumlahnya tetap dalam jangka pendek. Kurva penawaran uang pada umumnya memiliki slope positif. Kurva penawaran uang bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, pergeseran kurva penawaran uang. Kurva penawaran uang bisa bergeser ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh faktor selain suku bunga. Faktor tersebut adalah pendapatan masyarakat, pengeluaran pemerintah, tingkat kredit, dan tingkat harga barang. Berikut ini pergeseran kurva penawaran uang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.